yang mungkin nggak pernah kita bayangkan adalah akan terjadi shutdown of modern technology. Teknologi modern ini berhenti aktif Pak, berhenti beroperasi. Bagaimana penjelasannya? Ya bayangkan batu besar Pak, bergerak dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam, bergesekan dengan udara, tentu menimbulkan induksi besar-besaran. Yang orang barat katakan akan terjadi fenomena EMP, electromagnetic pulse. Maksudnya apa? Semua benda-benda kelistrikan macet, nggak bisa dipakai lagi. Termasuk tumbukan keras batu kepada tanah itu, daratan itu, menurut ahli fisika akan merubah sifat zat-zat tertentu. Kayak besi itu nanti akan jadi lengket. Makanya instrumen-instrumen yang terbuat dari besi yang sedikit rumit nggak bisa dipakai lagi nanti. Contohnya sepeda, besi rantainya kan besi, gearnya besi, nggak bisa dipakai. Bedil, pelatuknya besi, pelurunya besi, nggak bisa dipakai. Dan inilah yang Nabi maksudkan dalam hadis sahih riwayat Muslim. 3 kali Nabi sebutkan di hadapan para sahabat, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Para sahabat mendengar hadis ini nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena mereka tidak pernah hidup dengan komputer, nggak pernah hidup dengan handphone, nggak pernah hidup dengan listrik, dengan mobil, motor, pesawat udara. Mereka nggak ngerti. Kita yang hidup di era teknologi canggih sekarang ini membaca hadis ini bisa membayangkan, oh ini maknanya akan terjadi setback of civilization. Peradaban bakal mundur ke belakang lagi. Makanya hadis-hadis tentang peperangan di akhir zaman mengisyaratkan Al-Mahdi dan pasukannya berperang dengan tombak, dengan pedang, dengan panah, berkuda lagi. Ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, Syekh Mubayyad dalam kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman mengatakan shutdown of modern technology tidak buruk bagi umat Islam, malah dia berkah bagi umat Islam. Kenapa? Karena dia berlangsung di seluruh dunia. Anda tahu nggak, kita orang Indonesia ini Pak lebih mampu bersabar kalau mati lampu daripada orang-orang di London, di New York, di Tokyo Pak. Mereka di sana kalau udah mati lampu 5 jam Pak, oh udah panik Pak, bursa efek macet, ya kan? Kalau kita kan alhamdulillah sering dilatih sama PLN kan, mati lampu sekian jam kita sabar, kita tinggal panggil anak cucu kumpulin, ayo store hafalan, nah gitu ya kan? Kita tahu harus berbuat apa, nggak panik kita. Nah jadi Syekh Mubayyad mengatakan shutdown of modern technology it's not bad for the Muslims, it's good for the Muslims, bagus malah buat umat Islam. Kenapa? Karena begitu dia terjadi umat Islam bisa istirahat. Istirahat dari apa? Dari perlombaan mengejar ketertinggalan di bidang teknologi menghadapi barat kafir. Sebuah perlombaan yang pada hakikatnya nggak akan pernah bisa kita menangkan Pak. Kenapa? Karena barat kafir nggak rela kita memenangkannya. Jangankan memenangkannya Pak, setara dengan mereka aja nggak boleh. Buktinya apa? Putra-putra muslim yang cemerlang otaknya kalau belajar ke Amerika, belajar ke Eropa, itu nggak diizinkan pulang Pak, dikasih warga negara setempat. Brain drain Pak, disedot Pak pikirannya, nggak boleh bermanfaat buat negeri-negeri muslim. Kalau ada sebuah negeri muslim punya gagasan bikin pembangkit tenaga listrik nuklir, wow dipersulit Pak, termasuk PBB mempersulit gitu. Kenapa? Mereka nggak mau negeri muslim maju di bidang teknologi. Akhirnya apa yang Allah lakukan? Allah shutdown aja teknologi ya. Kalau sudah di shutdown Pak, kita dengan barat kafir menjadi setara Pak, jadi 0-0 situasinya. Dan kalau sudah seperti itu Pak, kaedah orang Betawi baru boleh kita pakai Pak, lo jual kue borong gitu ya kan, dengan catatan kitanya latihan Pak, persiapan. Nah persiapannya apa? Ya diantaranya laksanakan hadis Nabi yang sudah kita dengar dari dulu, didiklah anak kalian memanah, berkuda, berenang. Ini hadis bakal berlaku Pak nanti Pak. Dan jangan kita sok-sok modern dalam menafsirkan hadis ini. Ustadz itu maksudnya bukan benar-benar memanah Ustadz, belajar nembak. Oh sorry, nggak ada hadisnya tuh Al-Mahdi pakai M16, pakai AK-47, nggak ada gitu. Ustadz itu bukan benar-benar berkuda, Ustadz belajar bawa tank, belajar bawa jet gitu kan, nggak ada tuh hadisnya. Isa alaihissalam nanti turun naik Phantom, naik Stealth gitu, nggak, diantar malaikat.